gereja Bethel Indonesia khususnya maka diterapkanlah pengajarannya itu dalam bentuk KOM 100, KOM 200, KOM 300. Nah, di dalam KOM itu benar-benar diajarkan Nabi masih ada gitu loh. Nah, sementara banyak orang yang bergereja di GBI tapi dia belum tentu ikut KOM 100, ikut KOM 200. Jadi makanya banyak orang walaupun sudah berbahasa roh, walaupun sudah bernubuat, tapi dia tidak mengerti pengajaran dari Pentakosta itu sendiri. Nah, jadi saya mengerti dari Tuhan bahwa sebenarnya hampir separuh dari GBI itu tidak mengerti pengajaran ini. Makanya dibikin seminar Empower 21. Itu hampir 5 kali tuh. Belum lagi seminar-seminar profetik dari Bill Hammond, Cindy Jacob. Itu sering diadakan seminar tuh di Jakarta dan kebetulan kami ini panitianya gitu ya. Saya dari jaringan doa nasional menjadi panitia-panitia dari seminar itu. Di konferensi doa sedunia World Prayer Assembly saya juga ikut jadi panitianya gitu. Nah, dan itu juga diajarkan di KOM-KOM ya, di KOM 200, KOM 100 itu diajarkan gitu loh. Makanya sekalipun ada orang GBI berbahasa roh, itu si Kungin itu orang GBI itu berbahasa roh dia, tapi pas ditanya ajarannya, oh rupanya dia nggak ikut KOM gitu. Jadi makanya Pendeta Niko menganjurkan jemaatnya ikut KOM supaya apa? Supaya pengajaran-pengajaran lama yang berasal dari gereja sebelumnya seperti STT Nomensen, kan semua pendeta-pendeta di Tapal Utara itu kan memang berhijrah kepada GBI. Nah, kalau mau pindah ke GBI-nya Pendeta Niko harus ikut KOM. Makanya banyak para pendeta-pendeta ini disuruh ikut KOM, mereka malu. Jadi mereka minta ikut KOM sejak saya ngobrol dengan Pendeta Dr. Timotius Sardo, banyak sekali para pendeta-pendeta yang tadinya dari Protestan mau gabung di Pendeta Niko diwajibkan ikut KOM, tapi karena mereka malu karena udah tua, jadi mereka minta kelas tersendiri. Karena mereka, aduh kami lupa kalau kamu harus ikut KOM lagi, kami kan udah tua-tua, kami udah pendeta doktor, sementara kami harus dipaksa KOM. Nah, jadi pada waktu saya dengar seperti itu dari Pendeta Timotius Sardono, oh ternyata banyak sekali pendeta yang dipaksa ikut KOM. Nah, sabar Pak. Nah, jadi pendeta KOM 100, KOM 200 ini sebentar dulu Pak ya. Jadi memang diwajibkan di GBI Gatot Subroto dan ada juga STT-nya, STT By The Way. Nah, kebetulan itu dosen-dosen teologi dari STT By The Way itu mengajarkan Nabi dan Rasul masih ada. Jadi kalau ada mengaku dari GBI tapi dia tidak ikut KOM 200, KOM 100 ataupun tidak mengikuti standar ajaran dari karismatik, masih mengikuti standar ajaran Protestan, ya jangan ngaku-ngaku GBI. Saran saya sih begitu. Silakan. Oke, mantap. Ya, tadi ada mau ditanyakan? Nanti kalau saya tanya, saya takut kau nggak bisa jawab, jadi nggak usah lah. Lagian bingung dengan penjelasannya, Pak. Udah nggak apa-apa itu nggak apa-apa itu kan dari Palu. Saudara kita, Pak Yosi. Iya kan saya bilang pengajaran karismatik itu berkiblat kepada STT Oral Robert, itu pengajaran karismatik. Kalau pengajaran Protestan berkiblat kepada STT Nomensen. Tapi kadang-kadang jemaat ini masuk ke GBI tapi nggak ngikutin pengajaran karismatik, tetapi masih mengikuti pengajaran lama, yaitu STT dari Nomensen. Karena kan STT Nomensen kan mengeluarkan banyak pendeta juga, ribuan pendeta yang dikeluarkan STT Nomensen maupun Reform. Nah, pada waktu STT orang pendeta-pendeta ini masuk ke GBI, mereka dipaksa ikut KOM. Kenapa dipaksa ikut KOM? Harus mengikuti standar ajaran karismatik. Makanya ada KOM 100, KOM 200. Karena pendeta ini kalau nggak mau ikut KOM, nggak bisa dijadwal berkhotbah di GBI-nya Pendeta Niko. Itu dibahas gereja karismatik terus. Ya, silakan Pak Yosi. Apa yang mau sampaikan? Jadi adanya Nabi, adanya Rasul itu dari ajarannya memang STT-nya karismatik, yaitu Oral Roberts University dia di Amerika. Nah, oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Iya, bagus penjelasannya, saya udah jelas. Ya, silakan Pak Yosi. Dari tadi Pak Luka Tambunan bicara, Pak Yosi bicara aja. Silakan Pak Yosi sampaikan. Oh ya, Bang Luka mau tanya, kalau ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus itu apa aja Bang Luka? Ya, kalau kita mengikuti standar gereja karismatik ya, yang diprakarsai oleh STTB Oral Roberts, ya mereka standar sendiri. Nah, standar. Ya, sebentar dulu kan. Ya, tenang dulu, baca tahu dasarnya dulu. Jadi supaya jangan disangka saya ngarang-ngarang. Bang Luga open kamera aja biar bagus, lebih enak gitu. Enggak, nanti aja. Belum bisa. Nanti saya masih ada kerjaan gitu loh. Jadi ya cirinya orang dipenuhi Roh Kudus, satu, berbahasa roh. Itu mutlak, itu berbahasa roh. Ya, jadi kalau Anda yang belum dipenuhi Roh Kudus, mohon maaf ya Pak Bom ya, mohon maaf ya.
Ya. Kata-kata kan bisa menipu. Apa? Terus yang kedua. Mana ayatnya? Ya tapi setidaknya ada dulu di gereja Anda. Jangan di gereja Anda total 100% nggak ada. Masalah menipu nggak menipu tuh nanti bisa itu case kedua. Itu nanti bisa nanti diteliti. Tapi setidaknya jangan sampai di gerejamu nggak ada total sama sekali. Ya itu tadi loh, sama Pak seperti Bom. Katolik kan nggak ada bahasa Tunggu, dari Kau ujung ke sudah bicara ujung. banyak kali tadi Luga ya. Ya gitu Pak Bom. Dia tadi kan sebelum menjelaskan apa? Menurut standarisasi GBI, yaitu standarisasi GBI kamu lah. Standarisasi Alkitab tidak seperti itu. Tadi juga bilangnya kan. Jadi menurut standarisasi GBI, orang GBI karismatik apa itu yang tadi itu, yang bilang seperti itu tuh. Nah, ternyata masih ada nabi. Itu kan orang GBI. Alkitab tidak mengatakan Panas, gitu, Luga. Arfan. Yesus naik ke surga, apa yang diingatkannya? Berhati-hatilah terhadap nabi-nabi palsu, sebab setelah aku tidak ada lagi. Oh tiba-tiba GBI bilang ada lagi? Berarti nggak standarisasi Alkitab. Orang Kristen ngambil standarisasi mana? Ada Bu, Ibu ada, tapi nabi palsu. Makanya berhati-hatilah terhadap nabi-nabi palsu, sebab setelah aku tidak ada lagi. Itu Alkitab kita loh yang bilang. Jangan ada yang tersinggung ya. Kami tidak friendly. Ya, oke, saya jawab ya Ibu Winif ya. Saya jawab ya, kalian jadi gini loh ya. Kita harus tahu sejarah. Jadi kita ini juga harus tahu sejarah. Pantai Kosta masuk di Indonesia itu gara-gara siapa? Pantai Kosta gereja Pentakosta dulu belum ada GBI ya, belum ada gereja-gereja karismatik. Pertama-tama tuh Pentakosta namanya. Itu berasal dari mana? Itu kegerakan dari mana? Itu kegerakan rohani. Itu pertama tuh kebangunan rohani itu di Wales, adanya bahasa roh. Kan ke gereja-gereja ini kan masuk kan dari luar negeri semua nih, masuk ke Indonesia nih kan, selain HKBP lah. Kalau HKBP kan dari Nomen. Nah kegerakan karismatik ini kita tidak bisa pungkiri, itu yang tepuk-tepuk tangan bahasa roh itu berasal dari luar, yaitu kegerakan rohani di Wales masuk ke Amerika. Nah pada mereka waktu masuk di Amerika, mereka itu dapat pewahyuan dari Tuhan, mereka bakukan menjadi sekolah tinggi teologi namanya Oral Robert. Nah sementara gereja ini masuk ke Indonesia, gerejanya doang yang masuk, tepuk tangannya masuk, pengajarannya nggak masuk. Tepuk tangannya doang masuk ke Indonesia, bahasa rohnya masuk, tapi pengajarannya itu tidak masuk karena sudah ditekel sama Nomensen. Sama siapa tuh? STT Nomensen ditekel sama pendeta-pendeta KBP. Nah, sementara tepuk tangannya kita terima, bahasa rohnya kita terima, tapi pengajarannya kita tolak. Itu nggak boleh begitu, Ibu. Nah, karena gereja karismatik itu berbeda dengan gereja karismatik di Indonesia. Padahal gereja karismatik di Amerika itu lebih duluan Ibu daripada Indonesia. Karena Amerika sendiri pun kota-kota di Amerika itu umurnya udah ada yang ribuan tahun. Indonesia, Jakarta umurnya baru 400 tahun. Mereka udah ribuan tahun. Jadi karismatik di Amerika, orang kota New York lebih lama dari Jakarta. Aku. Mana Ya, dengerin. Dari ribuan. Jadi Masa karismatik makanya- ribuan tahun? Luka, Martin Luther saja. New York, kota New York, boy, kota New Iya. York. Kota New York lebih lama dari Jakarta. Iya. Di tahun berapa? Kota New York tahun berapa? Amerika Ya, jadi kan New York bagian apa? lebih lama dari Jakarta, bom-bom, gendut. Di grup Dengar dulu lah, bom-bom. itu Luga, Jereng. Kau ini Kalau orang emosi kan gitu. Kok ibu menghina sih? yang Kamu mulai. juga jangan menyerang Kau yang pribadi. Iya, kamu juga jangan menyerang pribadi. Kamu juga sama. Lu yang Jangan mulai, juga Luga. kamu ibu-ibu loh, udah tua loh. Bikin perbedaan aja, kau bikin malu kau sama orang Batak. Kamu tadi sudah ngomong kasar. Kamu maunya, Aduh, kamu makanya saya maunya bilang. standarisasi Tolong GBI. bom-bom deh. Kalau dia di luar Alkitab ya, Bom-bom, siapa tolong yang mau bom-bom terima? yang kayak begitu, Kristen ini Rabu. standarisasinya Ini Alkitab, menyerang. bukan GBI, bukan karismatik. Bisanya kau Luga. Ya, lanjut Luka. Ya udah jangan, makanya keluar dari GBI. Jangan di GBI lagi, tahu. Siapa yang di GBI? Jangan di GBI, keluar, pindah ke HKBP biar enak. Aduh. Siapa yang di HKBP? Siap kan kamu, ibu kan mengatakan kemarin ibu mengaku orang GBI keluar dari GBI, ibu jangan di situ. Kau jangan di karismatik lah, karismatik itu kalau Ibu gereja mana? Ibu gereja mana? Itu karismatik itu. Ibu gereja mana? Silakan pindah ke Katolik lah, Nggak perlu Bu. kau Di tahu Katolik saya aja gereja ibu. mana. Karena saya pun nanti akan kalau dia menyisir memegang semua. Alkitab, kalau dia sudah Gereja melenceng mana? dari Alkitab, saya tidak terima gereja itu. Kalau sudah melenceng dari Alkitab, saya tidak terima gereja itu. Oh, jangan-jangan ini saksi Yehova lagi. Sorry ya,
Jangan-jangan ibu ini saksi sudah 3 lagi. kali Tuhan menjumpai saya. Kok nggak ada Jangan pengembalaannya? sombong. Jangan sombong kamu. Ibu dari siapa? Ibu Sudah 2 kali saya berbahasa roh. sekarang saya tanya. Ibu Emangnya bahasa domba, roh sih, gembalanya siapa? Ibu sebagai domba, gembalanya siapa? Kuraba siluga kuraba. Emang gitu bahasa roh? Nah, Nyanyi malan. siapa yang udah pernah ini loh? Menghujat Siapa yang ini. udah pernah ketemu Yesus secara pribadi? Menghujat ini, Saya, menghujat. Angkat saya tangan dulu. 3 kali. Wah, luar biasa. Gimana tangan-tangannya Yesus? Ada kelihatan nggak yang Oh. pernah dipaku? Dia tidak melihatkan tangannya, Pak. Dia tidak melihat, tetapi tapi- dia menengadahkan wajahnya. Tapi kok satu menghina jam bahasa dari roh wajah katanya saya. sudah. Itu ketika saya sakit. Kedua, Katanya ketika, sudah bahasa roh, sudah kelihatan. kedua dan ketiga ketika adik saya sakit. Saya berdoa menangis-nangis minta kesembuhan adik saya, meskipun adik saya itu sudah diambilnya. Dia sudah memberitahu apa yang akan terjadi kepada adik saya, tapi saya tidak terima. Artinya saya tidak mau mempercayai gitulah. Enggak, adik saya pasti sembuh. 3 kali saya ditemuin ya. Jadi gimana menurut kalian kecurahan Roh Kudus itu, apakah itu bahasa roh atau gimana? Yang dikisah para rasul. Kalau saya Iya, itu berbahasa roh. Makanya kan Paulus kan berbahasa di dalam 1 Korintus. Tapi kok saya Iya, bingung jadi ini gini ibu loh, malah bahasa- menghujat bahasa roh. Saya heran. Katanya dia menghujat penuh Roh siapa, Kudus tapi Bro? menghujat bahasa roh. Saya heran sama dia. Siapa yang mau Bro, juga? menurut Namanya kamu bahasa bahasa- roh ya, ini loh, bahasa coba, roh. coba. Suka-suka roh dong, Coba. berbicara kayak apa, kapan munculnya? Bukan. Aku lagi berdoa ini. Berbahasa roh. Oke, Nggak coba bisa, dicontohin bahasa roh yang menurut ibu yang benar seperti apa? Coba dicontohkan. Ya, kenapa? Ya silakan dicontohkan dulu bahasa roh yang benar gimana? Enggak bisa, Kami juga terlalu mau tahu. juga. Sekali beda, yang kedua kali beda lagi. Kami mau belajar bahasa roh yang benar gimana? Enggak selalu sih raba-raba kira. Ya coba dicontohin. Dicontohkan dulu, iya dicontohin Nah. aja dulu bahasa roh yang benar gimana? Aku mau belajar. Ini lagi enggak, raba-raba ya. apa sih? Ketika saya berdoa khusyuk, saya tidak berpikir kalau saya mau berbahasa roh. Tetapi keluar kata-kata yang saya mengerti, oke, gimana, tapi bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Contohnya? apa. Saya nggak tahu bahasa apa. Tapi saya mengerti Kayak apa mana? yang saya katakan. Itu Iya, ketika contohnya. berdoa, ya. Apa? Kenapa lu gak? Kenapa lu gak? Begini loh, yang Coba yang dikasih penting nggak adalah Anda apa ya? berbahasa roh? Atau apakah ada teman Anda juga berbahasa roh? Enggak, tidak. Saya sendiri. Enggak ada teman-teman. Saya sendiri. Tuhan Yesus Coba. di Alkitab dikatakan, hendaklah Oh, jadi mereka kamu- berbahasa roh 2, Oh, jadi 3 tidak ada orang. pendeta Jadi yang tidak bisa satu nasihat, gereja. ya? Tidak satu gereja. Dan pada saat ada orang yang berbahasa roh, harus ada yang bisa mengartikan. Jika kalau dia sendiri yang mengalih bahasa roh, haruslah dia belajar arti dari kata-kata bahasa roh itu. Itu kata Alkitab juga, bukan sirraba-raba-raba kira semua mengatakan sirraba-raba-raba. Ya contohnya. Itu tidak dipelajari, namanya namanya bahasa roh, suka-suka roh lah. Kapan dia mau berbahasa, kapan dia mau berkata. Contohnya gimana? Contohnya gimana? Saya tidak meminta saya berbahasa roh. Kok dibilang contohnya? Saya berkata-kata dengan bahasa saya yang tidak kenal, tetapi saya mengerti artinya. Dengar ya Luga ya. Ini pengalaman saya bahasa roh. Dengar Luga. Ini pengalaman saya bahasa roh ya. Dengar ya. Ketika saya berbahasa roh, saya tidak bisa menghentikannya. Aduh, aku kok bahasanya apa ya? Itu otak saya berbicara. Berhenti nanti Tuhan marah. Tapi saya tidak bisa menghentikannya. Pada saat amin, baru saya bisa. Loh, tadi saya ngomong apa ya? Tapi saya mengerti apa yang saya ucapkan. Bahasa roh yang kedua, Contohin aja, dicontohin biar tahu. Atau bahasa Cina deh, bahasa Perancis dicontohin. Gimana saya mau nyontohin? Dibilang saya tidak mengenal bahasanya. Oh, berarti ngerti. Kalau berarti bisa. Luga sabar. Kalau dimengerti bukan bahasa roh namanya. Sebentar. Karena banyak antri di bawah, sebentar. Pak Yosi, ada yang mau disampaikan ke Pak Luga? Silakan Pak Yosi. Oh, Silakan Pak iya Yosi. Bang Luka. Silakan. Ya kan dalam Alkitab kan ini kan ciri-ciri tanda orang dipenuhi bahasa roh kan ada 3 ya. Angin yang berembus, nyala api, dan kata-kata bahasa roh gitu. Jadi kalau Bang Luka jelasin apa harus dalam bentuk kata-kata aja sih ya agak rancu ya. Jadi menurut saya sih orang dipenuhi Roh Kudus itu nggak harus bisa bahasa roh. Kata kalau pendapat Bang Luka sendiri gimana? Karena kalau misal orang benar-benar dipenuhi Roh Kudus itu harus ada 3 tanda itu kan yang ada di Alkitab itu tadi. Ini bicara Alkitab ya loh Pak. Silakan. Oke. Silakan Pak Nara. Pak Nara silakan. Ada yang mau disampaikan sebelum saya angkat yang lain? Shalom, selamat malam semua. Malam. Damai sejahtera. Iya Mas Ani, coba kita perhatikan Katolik. Sebentar, Pak Luga sabar. Katolik dari tahun Sabar. 2023 enggak
berbahasa sudah hampir 1000 tahun nggak pernah berbahasa roh. Itulah orang Katolik. Sama seperti orang AKBP, umur gerejanya sudah hampir 200 tahun. Selama 200 tahun setik pun nggak pernah berbahasa roh. Pak Luga, Jelas ya, Pak Luga, bahwa memang nggak ada Roh kenapa nggak Kudus. bisa Pak Luga kenapa nggak bisa di-mute ya? Kau style apa Pak Luga? Nggak bisa di-mute ya? Nah itulah Nabi. Gak boleh dibut. Pak Luga kalau coba bukan gantian dulu Nabi. Pak Luga. Pak Luga gantian dulu katanya ini. Ada yang mau ini, mungkin mau menyampaikan ini. Ya silakan Pak Nara, silakan. Selamat malam, Pak Nara, salam silakan. damai sejahtera Salam. bagi kita semua. Ya. Pak, Salam, boleh salam. bahas dulu Wahyu 6 ayat 8, si penunggang kuda hijau. Ya, kenapa Pak? Silakan. Kenapa Pak? Apakah dengan kemunculannya kita sudah di fase terakhir ini? Dan kedua, Wahyu apa? apakah kita Wahyu apa? Wahyu 6 ayat 8. Wahyu 6 ayat 8. Wahyu 6, sebentar ya. Dan Bentar, saya buka. kedua, apakah kemunculannya Bentar ya. kita ini sudah di fase terakhir? Wahyu 6 ayat 8 ya. Oke. Yang ini Pak ya. Wahyu 6 ayat 8. Ya. Ini Pak ya. Betul. Ya, pertanyaannya apa Pak? Apakah dengan kemunculannya kita sudah di fase terakhir? Belum. Kedua, Tadi kan apakah sampai, kita pernah- Apakah kita pernah melihat videonya yang di Mesir tahun 2011 dia muncul? Ya, perlu diverifikasi juga video itu. Maksudnya video apa Pak? Aku pernah lihat videonya di kerusuhan Mesir dia muncul loh. Enggak, video ada kuda. Kuda hijau Kuda ya. hijau kuning. Iya. Edit Enggak, Pak, edit. bikinan video saja. Oh, Bapak baca Jadi- secara literally ini Bapak ini. Bapak baca secara Ya, itu literally kan- itu gambaran Pak, harus ngerti dulu itu wahyu tuh. Bukan baca secara literally nanti kuda hijau yang keluar, bukan begitu Pak. Aduh. Nggak, di videonya. Iya, tapi iya Itu itu dia. bisa diedit kuda hijau karena orang baca secara literally begitu, tidak memahami tentang gambaran. Semua di kita wahyu itu banyak gambaran, Pak. Tapi bukan kuda hitam terus kuda hitam keluar, bukan seperti itu. Aku tunggu dulu ya, sebentar ya. Aku udah kembali. Iya. Makanya kita pelajari dulu itu yang benar tuh. Kayak gini loh, nanti dibilang domba melawan domba makan rumput tuh, naga melawan malaikat itu kan disalah-salah artikan orang karena nggak mengerti. Naga itu ular kan. Jadi begini Pak ya, biar saya jelaskan Pak ya. Saya Pak Bobo yang Ya, bacakan betul. ya. Oke lah Pak Saya udah. Bobo. Bapak silakan nanti Bapak nonton di YouTube Solata BM2 Apologet ya. Di situ ada apa Pak Bobo menjelaskan materai keempat. Itu materai keempat. Kuda hijau Ya, betul. kuning. Jadi begini Pak. Itu dalam kitab Wahyu ini ada kata simbol ya, simbol. Ini bentuk simbol. Jadi kalau kuda seekor ini ya, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau, kuning, dan orang menungganginya, bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar. Perhatikan Pak, kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas di bumi. Maksudnya begini Pak. Yang pertama dimaksud dengan warna kuda hijau kuning. Kalau warna hijau kuning itu kan Bapak pernah lihat mayat nggak? Warnanya bagaimana? Warna mayat yang membusuk. Hijau ke kuning-kuningan kan? Nah, itu adalah simbol kematian. Kematian apa? Kematian tentang kematian rohani. Nah, kematian rohani gitu. Jadi memang pernah terjadi di tahun 538 Masehi sampai tahun 1517 Masehi ya. Di situ yang mana paling tidak 50 juta orang mati waktu itu. Ya. Pada waktu itu pengabaran Injil dari jemaat Tiatira ya. Tiatira sebuah gereja, itu gereja spiritual ya. Itu memang banyak yang mati pada waktu pemberitaan firman Tuhan, tapi banyak yang mati karena mempertahankan iman, mereka sampai mati, dibunuh itu. Jadi mereka seperti ya pokoknya mati martir begitu, banyak sekali dulu tahun-tahun itu. Orang-orang itu orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, itu menambahkan jadi istilahnya mati secara itu, dan banyak orang karena dibunuh, orang mulai ketakutan dan mereka menyangkal Yesus sebagai Tuhan banyak. Jadi situlah sebagai mati iman juga di situ. Nah, jadi kalau kita lihat di sini nanti sampai di tahun 1500 lebih lah. Nah, disitulah mulai awalnya, dari situlah mulai bangkit lagi iman, tapi tetap
kan sebelumnya kuda hijau kuning itu kan ada kuda hitam, Pak. Kuda hitam yang di situ penunggangnya memegang minyak dan memegang anggur. Nah, minyak itu adalah Roh Kudus melambangkan, dan anggur itu adalah darah Yesus. Jadi itulah yang memperkuat iman orang Kristen, tidak sampai mereka hilang kepercayaannya iman itu. Begitu, Pak. Jadi bukan bilang kuda hijau itu dilihat terlihat, enggak, itu simbol aja. Dalam kitab Wahyu itu simbol, Pak. Mungkin Bapak bisa mengerti, Pak. Lebih jelasnya nanti Bapak nonton channel Solata BN2 Apologet. Pak Bobom ada menjelaskan secara detail di YouTube. Oke, Pak? Gitu. Oke, Pak. Ya. Kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah kamu. Jadi Yesus membangkitkan Lazarus dari antara orang mati, mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus. Berarti Roh Kudus itu kan Tuhan. Makanya Matius 10 ayat 20 dikatakan Roh Kudus itu adalah Roh Bapa. Aduh, udahlah, tidurlah. Capek lah ngobrol sama tukang. Makanya itulah yang membuat lo gembel. Lo gembel bukan karena lo jahat, bukan karena lo blow on. Gue pakai baju, rambut gue rapi. Iya, bentar lagi lo di neraka jadi gembel. Emangnya gue Tuhan lo? Itu yang membuat lo miskin, makanya. Gue punya baju, miskin gimana? Yang enggak miskin itu gak punya baju, cuma pakai celana kawat doang. Dia punya baju juga bisa orang miskin. Baru yang disalib udah pakai celana itu baru miskin gitu tuh. Gak punya baju. Boleh nanya nggak sama Nabi Luga? Silakan. Satu udah tewas, lanjut. Oke, mumpung nabinya masih di sini. Tadi kan pembahasannya tentang Yesus bangkit mengalahkan kematian, begitu ya? Ya. Nah, saya mau tanya, ketika Yesus bangkit itu, apakah cuma Yesus yang bangkit atau bagaimana sih? Ya memang dikatakan kan ada orang-orang kudus yang bangkit juga. Tetapi orang kudus ini kan tidak dijelaskan secara detail. Jadi itu kan hanya penjelasan sekilas. Jadi memang kita tidak dibukakan. Memang Tuhan itu juga memang punya rahasia-rahasia gitu kan. Jadi yang pasti begini, perbedaan orang kudus bangkit dengan Yesus bangkit itu ada bedanya. Orang kudus yang membangkitkan Yesus dan Yesus itu bangkit sendiri. Itu bedanya. Walaupun sama-sama bangkit pada saat kejadian yang sama begitu. Ya kan bisa, kan Yesus yang membangkitkan orang kudus itu. Kalau Yesus nggak bangkit kan orang kudus itu kan nggak bangkit karena bersamaan kebangkitannya. Iya, bersama-sama bangkit, tapi Yesus bisa membangkitkan sementara dia dibangkitkan. Ya, orang kudus itu kan dibangkitkan oleh Yesus, sementara Yesus kan bangkit sendiri dengan kuasa Roh Kudus. Makanya tadi saya tanya, apakah Yesus bangkit duluan baru orang kudus bangkit? Iya, sekarang kan tinggal kamu baca aja di situ. Dikatakan mereka bangkitnya bersamaan. Ya udah, berarti bangkit bersamaan, berarti yang bedanya adalah Yesus membangkitkan orang kudus, Yesus bangkit sendiri, itu bedanya. Walaupun dalam satu kejadian yang sama-sama bangkit begitu ya? Ya tidak ada orang yang bisa bangkit sendiri kalau bukan Tuhan yang membangkitkannya, nggak ada. Nah, oke, berarti tidak ada satu orang pun, tidak ada satu orang pun yang bangkit kalau bukan Tuhan yang membangkit. Betul, Elia juga begitu. Oke. Yang bisa bangkit itu manusia atau roh? Ya tergantung. Kalau Yesus kan dia dua-duanya bangkit, roh dan tubuhnya bangkit. Oh, bukan, maksud saya begini. Yang bisa bangkit dari kematian itu manusia atau roh? Yang bisa artinya gini loh, kan Yesus kan bangkit. Nah kita lihat aja contohnya, dia kan bangkit dengan tubuhnya, udah. Iya, enggak begini. Tentu kan kalau kita berbicara kebangkitan, bangkit dari kematian begitu kan, yang bisa mati kan manusia, roh nggak bisa mati. Ya. Nah, berarti yang bangkit adalah manusianya. Ya kalau enggak dong, kalau enggak rohnya enggak bangkit, tubuhnya pun enggak bisa bangkit. Yang mati apanya, tubuhnya atau rohnya? Tubuhnya. Bagaimana mungkin tubuhnya yang mati tapi yang bangkit rohnya? Ya kalau misalnya misalnya cuma rohnya yang bangkit, ya itu kan kita nggak tahu kemana dia pergi. Katakanlah dia bangkit, kemana dia pergi kan kita kan nggak tahu. Iya. Tapi kalau Yesus kan bangkit dengan tubuhnya, makanya kita tahu jelas kalau dia memang benar-benar bisa bangkit. Kalau misalnya gini, Muhammad bangkit, mana dia orangnya? Oh di alam roh sana, di alam barzah. Kita mana tahu? Makanya kan kalau begini, Nabi Luga. Bentar. Sesuatu yang tidak nyata kebangkitannya itu bisa dikatakan bohong, bisa. Karena kenapa? Kita nggak tahu bukan masalah nyata tidaknya. Maksud saya itu begini. Bangkit dari kematian. Tentu yang bangkit ini adalah harus tubuhnya yang bangkit. Berarti anak manusianya yang mati, maka manusianya lah yang bangkit. Kan iya, tubuhnya harus bangkit, tubuhnya yang dipermasalahkan. Kalau rohnya kan mau dia ngaku ke sorga, ngaku ke neraka juga kita nggak ada urusan, karena kita nggak ada urusan dengan alam goib. Kita kan cuma berurusannya dengan alam fisik. Jadi wajib tubuhnya harus bangkit. Oke, nah ketika Yesus bangkit itu karena dia yang bangkit sendiri, begitu tadi Nabi mengatakan. Kan Roh Kudus. Oke, nah ketika dia bangkit sendiri itu dengan cara bagaimana dia bangkit?
Loh, kok Anda bertanya dengan cara bagaimana? Ya dengan kuasanya sendiri lah. Oh, berarti ketika dia mati itu bukan dengan kuasa dia. Dia menyerahkan dirinya Menyerahkan ke siapa? ke tentara Romawi. Setelah 3 hari waktunya pas, dia nggak menyerahkan dirinya lagi. Dia bangun, dia bangkit. Makanya waktu Yesus bangkit nggak ada yang berani yang nahan. Itu Ada yang berani nahan nggak? ditangkap Romawi ya, prajurit Romawi. Enggak, pada waktu Yesus bangkit ada yang nangkap dia nggak? Nggak ada. Nah iya makanya Karena dia juga menampakkan diri sembunyi-sembunyi. Yang namanya orang bangkit, dia mau menampakkan diri berarti kan sudah di luar otaknya tentara Romawi. Kalau misalnya dia. Tetapi dalam catatan di Alkitab, Yesus tidak ada menampakkan diri kepada Pontius Pilatus. Oh jangan salah, jangan waktu Yesus penjaga-penjaga kan dari nas Alkitab yang pergi ke kota-kota itu adalah orang-orang kudus yang bangkit dari kubur. Itu di Matius 27 ayat 53. Jangan kamu lari dulu dari tema yang sekarang kan ini bukan. Saya tadi bertanya tentang kebangkitan. Ini hubungannya masih ada dengan kebangkitan, ya. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota-kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Mereka orang-orang kudus, tapi Yesus tidak ada menampakkan diri kepada orang-orang banyak orang di kota. Yesus hanya menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan murid-muridnya. Maksudnya saya tidak mau menyimpang dari apa yang tertulis, begitu loh. Anda begini. Pada waktu Yesus itu bangkit, kan di situ kan 5 lapis penjagaan. Nah, malaikat Tuhan turun, itu prajurit lari ketakutan, bahkan dikatakan sampai mati ketakutan. Nah kalau misalnya katakanlah dulu 5.000 prajurit menjaga, 5.000-nya melarikan diri, kan pasti ditanya dong. Ini enggak sebentar Nabi Luka. Ini ilustrasi Nabi Luka kan? Ini kan tertulis di situ. Ada penjagaan ketat dari suruhan imam kepala dan tentara Romawi menjaga kubur Yesus supaya Yesus tidak bangkit. Iya, supaya tidak bangkit. Oke, lanjut. Nah pada waktu malaikat itu turun dan terjadi gempa bumi, itu 5.000 tentara. Tunggu, malaikat turun. Kan ditulis di situ malaikat Tuhan turun menjadi tentara itu lari ketakutan. Oh, berarti kebangkitan Yesus itu ada campur tangan malaikat turun ya? Iya dong, kan artinya kan malaikat itu kan menggulingkan batu itu. Oke, nah itu berarti prajurit disuruh menjaga agar Yesus tidak bangkit dari lubang kubur. Tetapi malaikat turun membuka pintu kubur Yesus, begitu ya? Tadi keterangan dari Nabi Luka. Nah, berarti dalam hal Yesus bangkit dari kubur lalu keluar dari kubur itu berarti ada campur tangan malaikat. Iya, malaikat itu ibarat kata tuh kan kacung-kacungnya, ibarat kata ngebukain batu. Bukan malaikat siapa itu, bukan. Tapi pada saat kebangkitan Yesus itu berarti ada campur tangan malaikat membuka kubur Yesus ya. Ya, kan malaikat-malaikatnya ikut, makanya katakanlah di situ penjagaan ketat, katakanlah dulu 1.000 pasukan. Nah, misalnya 1.000 pasukannya kenapa lari, kan ditanya nanti sama orang diwawancarai. Bedul, kau kenapa lari? Iya. Kau gede kali, muncung kau gede kali, kenapa kau lari, Bedul? Katanya gitu. Iya, itu imajinasi Nabi Luka ya. Ya, kan dengar dulu kan di situ kan. Karena gini, kalau Nabi Luka menjelaskannya dengan betul, diam dulu kau. Aku lagi ngomong kan. Kali ini dengan imajinasi begini, kalau menjelaskannya dengan imajinasi nanti. Iya, imajinasi itu kan artinya kan tetap berdasarkan ayat, karena kan dikatakan di situ maka lari ketakutanlah prajurit-prajurit itu. Nah, kalau lari ketakutan prajurit-prajurit itu, nah prajurit-prajurit yang menjaga di situ setidaknya bisa cerita membuat laporan ke atasannya. Kami udah berusaha semaksimal mungkin, tetapi malaikatnya datang, kami juga nggak mau dibunuh. Kan bisa ngomong begitu. Nah, berarti kalau ada tertulis, kira-kira tertulis di mana Yesus membangkitkan dirinya sendiri? Apa? Tertulis di mana Yesus membangkitkan dirinya sendiri? Mampus kau Luka, rasain. Kena batunya kau malam ini. Kok kena batunya sih? Kan gini, Yesus kan berkata, usirlah setan-setan atas namaku. Oke. Dia tidak mengatakan usirlah setan-setan atas nama Bapa. Oke. Nah, artinya semua tindakan-tindakan Yesus itu dilakukan atas nama Yesus, bukan atas nama Bapa. Oke. Nah, jadi Roh Kudus yang membangkitkan Yesus itu pun bergerak atas nama siapa? Apakah atas nama Bapa? Salah. Yohanes 14 ayat 26. Roh Kudus yang membangkitkan Yesus itu bergerak dalam otoritas atas nama Yesus. Jadi berarti kan Yesus sendiri bangkit atas nama dirinya sendiri, kan atas nama Yesus. Di mana tertulis? Loh, kan Yesus berkata di dalam Markus 16 ya, usirlah setan-setan atas nama. Itu ayat tentang mengusir setan. Iya, itu semua ada hubungannya. Dengerin. Yesus jadi begini, berarti Nabi Luka
mengatakan Yesus membangkitkan dirinya berdasarkan nats Alkitab, Yesus mengusir setan atas namanya, begitu ya? Begini, pengusiran atas setan-setan itu kan kuasa yang diturunkan kan? Pengusiran setan itu kan ada power yang diturunkan, ya dong? Power itu kan turun atas nama siapa dulu? Atas nama Ucok kah, Bapak kah, atau atas nama Yesus? Ternyata kuasa yang diturunkan untuk melibas 12.000 setan itu harus atas nama Yesus. Nah, itu kan pengusiran setan. Lalu mujizat-mujizat Yesus. Semua mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang, semua itu bergerak harus atas nama Yesus. Nah, sekarang juga itu cerita yang sama. Yesus membangkitkan Lazarus atas nama Yesus. Nah, sekarang Yesus membangkitkan dirinya, itu juga tetap harus atas nama Yesus. Kalau Yesus bangkit dari antara orang mati harus atas nama Yesus, berarti itu dia bangkit sendiri. Paham? Oke, nah makanya saya bilang dari tadi saya menunggu. Makanya gini, Tuhan itu kan seperti guru matematika. Kita nggak bisa mengatakan kepada guru matematika, guru tolong kasih saya ulangan, saya ini mau lulus SMA, tolong kasih ulangannya 1 + 1 2, semudah itu. Nggak bisa begitu. Guru matematika itu akan bikin suatu soal sesulit mungkin, tapi kalau kau berhasil memecahkan soal itu, kau lulus. Nah, ini saya nih sedang mau meluluskan kamu. Tuhan ini sedang mau meluluskan kita supaya otak yang diciptakan sama kita ini berputar. Karena Tuhan itu maha pintar. Dia menciptakan alam semesta ini dengan kecerdasan yang luar biasa. Makanya pun untuk mengenal dia butuh lo tuh jangan tolol, jangan goblok. Nah, makanya dia bikin trik. Dia tidak akan mengatakan aku bangkit sendiri, enggak. Dia pakai cara-cara lain yang sama supaya otak lo mikir. Makanya Tuhan itu seperti guru matematika. 1 + 1 tidak akan menjadi syarat masuk surga, tapi dia akan bikin misalnya contoh 2 × 5 kali 6 × 3 dikurangi 7 × 2 dikali 1000 × 5 berapa? Kan lu pusing. Tapi kalau lu bisa mencerna, nah gitulah cara Tuhan memperkenalkan dirinya kepada manusia. Tapi manusia ini karena malas, nggak ada kok dia ngaku Tuhan, nggak ada kok tuh saya bangkit sendiri, ya matilah lu ke neraka sama keluarga lu. Gitu. Berarti dari tadi saya tunggu dari Nabi Luga, memang tidak ada ayat yang Iya, kalau misalnya aku bangkit sendiri, Yesus berkata, ya nggak akan ada. Tetapi kalau kita sudah sampai di situ, enggak sampai saya tanya Yesus berkata, aku mengusir setan atas nama. Kalau itu ada, karena kita pembahasannya bukan membangkitkan setan atau mengusir setan, bukan. Saya tadi tanya, ada kata tertulis ayat, tidak ada. Itu boleh, silakan. Kalau Nabi Luga mengatakan menggunakan referensinya ayat itu, silakan. Itu hak Nabi Luga, ya. Cuman saya tadi bertanya, berarti tidak ada ayat yang menulis secara tegas bahwa Yesus membangkitkan dirinya sendiri. Tujuannya kenapa? Gini, tujuan Tuhan tidak menulis secara tegas supaya kita mencari. Makanya kan kata Yesus, sempitlah jalan menuju kepada sorga, tetapi lebarlah menuju pintu kepada kebinasaan. Artinya, untuk mengenal Tuhan itu tidak semudah akulah Tuhan, sembahlah aku, dan aku bangkit sendiri. Yohanes 3 ayat 5. Ya nggak begitulah, gimana sih lo? Oh begitu, berarti kalau Tuhan itu nggak bilang akulah Tuhan, nggak bilang gitu ya? Dia akan mengatakan bahwa akulah yang menjadikan alam semesta. Tetapi dengan dia ngomong gitu kan dia udah ngaku Tuhan sebenarnya. Karena hanya Tuhan yang bisa menjadikan alam semesta. Tuhan juga tidak akan membuat suatu soal juga yang tidak bisa kita cerna. Contoh, maksud saya begini. Yesus berkata, dengerin. Yesus berkata, darahku memberikan hidup kekal bagi dunia. Kalau kita pakai otak, kok darah Yesus bisa memberikan hidup kekal? Berarti Yesus Tuhan dong. Kena benar, 100% dapat hadiah lo. Tapi kalau lo, mana sih? Udah jelas-jelas Yesus berkata, aku mengampuni dosamu. Mana ngaku Tuhan? Orang goblok namanya, udah jelas-jelas. Makanya tindakan-tindakan itu juga menunjukkan ketuhanan, bukan cuma pengakuan. Biasa aja lu gak ada sama goblok begitu. Jadi kalau terkait yang barusan ya, karena Yesus mengatakan aku telah mengampunimu, begitu berarti karena bisa mengampuni maka Yesus Tuhan, begitu ya Nabi Luga ya. Makanya kan perhatikan obrolan dari Yesus dengan rabi-rabi. Rabi-rabi itu kan bukan orang tolol. Rabi-rabi itu orang paling pintar di seluruh dunia. Iya. Enggak. Bentar Ustaz. Biar kita bandingkan pemikiran rabi dengan muslim, beda. Enggak, bukan ke situ. Bukan, kita bukan mencari perbandingannya antara rabi. Iya, makanya dari rabi aja yang mengatakan, ini kan yang ngomong rabi. Siapakah gerangan orang ini? Siapakah yang bisa mengampuni selain daripada Allah? Makanya rabi-rabi. Oke, itu kan. Siapa yang bisa mengampuni selain Allah? Dosa begitu selain ya? Allah. Oke. Nah, makanya karena Yesus mengatakan dosamu diampuni, berarti kan dia ngaku Tuhan. Oke. Nah, saya mau tanya, kalau terkait itu, dalam doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya. Dalam hal itu, manusia bisa mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepadanya. Apakah manusia, semua orang yang mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepadanya, semua orang itu dianggap Tuhan?
kita memaafkan kesalahan orang. Enggak, di dalam doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu doa yang Mengampuni diajarkan Tuhan kesalahan, Yesus. bukan berarti mengampuni dosa. Kalau dosa itu harus kepada Tuhan. Dia boleh minta ampun sama kita, tapi kan dia juga punya dosa kepada Tuhan. Nah, yang Tuhan bilang dosamu sudah diampuni, artinya udah nggak ada dosa lagi. Bedanya dosa dengan kesalahan apa? Misalnya saya berbuat salah kepada kamu, perlu nggak saya minta maaf? Oke. Minta maaf kan? Supaya kamu melupakan kesalahan saya. Itu Tetapi- memaafkan, bukan mengampuni. Ya, memaafkan, Dalam doa, memaafkan dosa. Iya. dalam Tetapi doa kan- Bapa kami, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Iya. Berarti Ya. setiap orang yang berdoa, doa Bapa kami di surga bisa mengampuni orang lain. Iya, kamu kan Nah. cuma mengampuni orang yang minta maaf sama kamu. Nah, pada waktu kamu bercabul dengan lonte, itu nggak dihitung. Misalnya gini, Enggak, jaga bukan. bahasa lu, Ga. Bukan. Lu bicara Kan sama- gini, sama- Ya gini, kalau tidak Kamu bisa kan- menjawab, jangan kan menggunakan gitu. bahasa yang tidak beretika. Lu Iya. bicara sama Bang Bob ini, hati-hati lu, gitu. Ga. Jadi Iya kan begini, gini. maksud saya Ini begini. Nanti yang ngomong Iya ya. enggak, nanti bentar, yang biar ngomong. jangan nyaur sampai ke lonte gitu. Jadi jangan. Jadi maksud Iya, saya karena begini. kau diajarin Karena- susah kali Bukan, masalahnya. saya tidak susah diajarin. Saya berpegang teguh dengan apa yang tertulis di Alkitab. Iya, dari misalnya tadi. begini kan. Saya misalnya tidak gini. pernah berimajinasi. Saya kamu tidak mencuri pernah. uang saya. Dengerin. Kamu kan mencuri uang saya, misalnya 1 juta. Lalu kamu minta maaf sama saya. Itu yang dimaafkan itu adalah pencurian uang yang 1 juta, bukan dosa-dosa kamu yang lakukan yang lain. Misalnya kan Oke. dosa mencuri 1 juta. Tapi Nah, misalnya dosa main pelacur itu beda lagi, karena kamu kan nggak minta maaf sama saya, karena kamu kan dosa melacur itu misalnya kamu harus minta maaf sama Tuhan, bukan sama saya. wah, kalau ke situnya sih ya saya tidak akan pernah minta ampun sama Tuhan tentang pelacur karena saya nggak doyan sama pelacur gitu. Mungkin Iya, kalau Nabi misalnya Luga kan karena kamu doyan misalnya pelacur, nih, makanya dapat pembahasannya dilakukan sampai ke pelacur gitu. Iya, misalnya kan kamu tanya tentang dosa. Oh, manusia itu bisa Bukan. mengampuni Jadi selamanya begini. bisa, tetapi manusia itu hanya mengampuni kesalahan yang diperbuat, misalnya mencuri 1 juta, udah. Lalu Nah. dosa-dosa kamu misalnya yang Kita yang meminta open ampun sama Tuhan atas yang kesalahan yang kita lakukan, atau minta ampun kesalahan yang nggak pernah kita lakukan. dosa kan banyak dilakukan, misalnya kamu mencuri, menodong, membunuh. Kalau Dosa untuk- yang lain yang bersalah kepada diri. Bisa, ya memang begitu hukumnya. Berarti, Kalau kamu bilang, Kalau disamakan atau diumpamakan, berarti Tuhan mengampuni, manusia juga bisa mengampuni. ya memang bisa. Lah, Yang kalau jadi masalah manusia sekarang bisa dosamu ke mengampuni, siapa? ya Sekarang dosa- kalau bukan kepada siapanya, berarti kalau manusia bisa mengampuni menggunakan logika Nabi Luka tadi, maka manusia yang mengampuni itu bisa dianggap Tuhan dong. Aduh, gobloknya bukan. Udah tidur aja deh lo, susah dia. Oke, thank you Nabi Luga. Udah, Maka pemirsa bisa mendengar kok, mendengar pembacaan kita luar Yo. biasa. Terima kasih Oke. Nabi Luga. Sekarang Oke. Gantri Indri, biar tambah Ga, stres bentar Luganya. dulu, bahasanya jaga. Tadi dia bilang goblok lagi ke Bang Bob. Gimana ceritanya sih, Luga? Nah, biarin, biar Iya. biar ganti lagi. Ganti. Gua ngebela Bang Kenapa Bob di gue sini, bilang sumpah. goblok? Nih, Bilang gini, goblok. kalau lu bilang kayak karena gitu, gue Ga. biarin. Dengerin. Jadi begini, Karena Bang Bang kata Dewa. lo ini. Sebenarnya lo ini kan orang lain tersinggung saja itu sudah kesalahan, sudah dosa ya. Itu. Jadi berbicara mengumpat atau merendahkan orang lain itu sebenarnya sudah dosa dan kesalahan begitu. Jangan, Maka jangan. orang yang cenderung